Tegar, kompetitormu siapa saja? Kompetitor dalam pemilihan calon ketua OSIS ini siapa saja? Ada Hikmal Abror Razaki, kandidat 1, dan juga ada Raffi Maulana Radian dari kandidat 2. Apa yang membedakan kamu dengan yang lainnya? Jadi yang membedakan saya dengan lainnya kan kita memiliki visi misi berbeda dan inovasi yang berbeda. Gitu. Bagaimana pendapatmu tentang Tegar? Menurut saya untuk Tegar itu bisa dibilang cocok buat menjadi ketua OSIS karena dengan program kerja yang bagus dan banyak pengalamannya di bidang OSIS SMP maupun SMA. Satu kata untuk Tegar. Mantap. Wow. Ketua OSIS. Ya, kamu dukung siapa? Tegar. Kenapa? Karena saya tim sesnya Tegar. Wow. Satu kata untuk Tegar. Mantap jiwa. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Guru Nina di kelas 11-6. Hari ini sangat spesial karena ternyata harusnya saya harus mengajar di kelas ini, cuma karena mendapatkan berita ternyata di kelas ini ada calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Jombang, maka dengan sukarela saya tawarkan kepada murid-murid saya, nak mau nggak kalau kita ngobrol-ngobrol untuk mengulik visi misi calon ketua OSIS di kelas ini? Mau ya? Oke, baik. Oleh karena itulah maka saya jeda waktu sekitar 30 menit kita gunakan untuk ngobrol-ngobrol dengan calon ketua OSIS yang berasal dari kelas 11-6. Di samping saya sudah ada Tegar Miftahul Ulum. Coba Tegar silakan dikenalkan kepada khalayak. Baik, perkenalkan nama saya Tegar Miftahul Ulum dari kelas 11-6. Di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS periode 2023-2024 dengan nomor urut 3. Nomor urut 3. Tegar, apa yang menjadi modal Anda, kemudian Anda percaya diri menyalonkan diri sebagai calon ketua OSIS? Baik, hal yang membuat saya menjadi percaya diri untuk saya bisa menjadi ketua OSIS adalah pengalaman saya di tahun-tahun sebelumnya, karena saya juga memiliki pengalaman dalam berorganisasi sejak SMP dan juga sejak SMA pada saat kelas 10. Apa yang sudah kamu pengalaman apa? Organisasi apa? Jadi untuk pengalaman organisasi pada saat SMP saya mengikuti MPK di SMP Negeri 2 Jombang. Yeah. Dan pada saat kelas 7 saya menjabat sebagai sekretaris 2 MPK. Kemudian di kelas 8 saya menjabat sebagai wakil ketua MPK di SMP Negeri 2 Jombang. Kemudian pada tahun sebelumnya di SMA Negeri 2 Jombang pada saat kelas 10 saya menjabat sebagai wakil 2 ketua OSIS. Baik. Kalau seandainya, apa sih sebenarnya kamu tawarkan kepada khalayak SMA Negeri 2 Jombang sehingga Anda layak dipilih sebagai ketua OSIS? Baik, mengapa saya layak dipilih menjadi ketua OSIS? Karena saya adalah pribadi yang bertanggung jawab dan juga saya yakin bahwa saya bisa mengatur teman-teman melalui pengalaman yang sudah saya lakukan di ke belakang, karena saya memiliki tupoksi yaitu sebagai kepala dari angkatan saya di OSIS kelas 10 kemarin, dan saya memiliki program kerja inovatif yang saya yakin bisa menarik warga Semada untuk memilih saya. Apa program kerja inovatif yang kamu tawarkan kepada khalayak? Jadi untuk program inovatif saya sendiri yaitu Festival Tempo Dulu. Nah, di Festival Tempo Dulu ini adalah program kerja yang tujuannya untuk memperingati Hari Pahlawan dan juga Hari Sumpah Pemuda pada pelaksanaan nanti awal bulan November. Nah, untuk kegiatan sendiri ini banyak kegiatan yang menarik. Nanti siswa-siswi SMA Negeri 2 Jombang akan berpakaian seperti pahlawan, jadi kayak cosplay pahlawan gitu, Pak. Nah, nanti bakal ada 2 maskot sebagai perwakilan kelas, kemudian nanti bakal ada penilaiannya. Kemudian bakal ada penampilan drama. Nah, untuk yang kami highlight ini ada di penampilan dramanya setiap kelas. Untuk penampilan drama ini nanti kita setiap kelas bakal nampilkan kayak sejarah Indonesia pada zaman dahulu, seperti kayak peperangan, kemudian perbaikan bendera Yamato di hotel Yamato, kemudian peristiwa G30 SPKI. Jadi tujuannya ini tuh benar-benar kita siswa-siswi SMA Negeri 2 Jombang dapat tahu dan juga mengenal sejarah Indonesia pada zaman dahulu. Cakep. Tepuk tangan untuk Fajar Miftahul Ulum. Baik. Kita sudah melihat apa yang ada di
isi otak Fajar. Oleh karena itulah maka perlu kita kita kulik lebih lanjut. Saya persilakan di antara kalian ada yang mau bertanya? Monggo, ada? Ada yang mau bertanya? Belum ada? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Fajar, kalau oh sorry Tegar, maaf Tegar Miftahul Ulum. Omong-omong kamu asalnya dari mana rumahmu? Rumah saya di Jalan Kusuma Bangsa, Tugu Patian nomor 16. Selain aktif di sekolah, apa aktivitasmu di rumah? Organisasi? Organisasi di luar sekolah saya tidak ada, Pak. Cuma saya kesibukan di ekstrakurikuler yaitu basket. Basket, bisa main basket kamu? Bisa, Pak. Sudah pernah menjuarai? Sudah. Mana? Untuk SMP saya pernah menjuarai juara 1 lomba basket Gilda Cup tingkat SMP sederajat. Kemudian kemarin Bupati Cup juara 3 SMA Negeri Jombang. Kemudian lomba basket 3x3 se-Kabupaten Jombang saya menang juara 3 mewakili SMA Negeri Jombang. Kemudian Liga Basket Airlangga juga kemarin juara. Cakep, betul-betul kan untuk Tegar. Tegar, kompetitormu siapa saja? Kompetitor dalam pemilihan calon ketua OSIS ini siapa saja? Ada Iqbal Abdul Razaki, kandidat 1, dan juga ada Raffi Maulana Radian dari kandidat 2. Apa yang membedakan kamu dengan yang lainnya? Jadi yang membedakan saya dengan lainnya kan kita memiliki visi misi berbeda dan inovasi yang berbeda. Gitu. Kalau seandainya nanti kamu tidak terpilih, bagaimana? Atau karena suara kemudian suaramu sangat kecil sehingga tidak jadi ketua OSIS, bagaimana? Baik, jadi pendapat saya misal saya tidak terpilih menjadi OSIS ya saya terima karena mungkin itu doa dari jawaban saya karena saya berdoanya itu berikannya yang terbaik buat saya. Nanti kalau misal saya terpilih saya tidak terpilih itu terbaik buat saya ya kenapa saya tolak gitu Pak. Jadi nanti apapun hasilnya ya saya terima. Soalnya kan saya di sini tujuannya buat mengabdi sekolah. Gitu. Jadi bukan hanya melulu tentang ketua OSIS saja untuk mengabdi sekolah. Banyak cara kita untuk mengabdi ke sekolah. Wih, tepuk tangan untuk Fajar. Fajar atau Tegar? Tegar. Baik Tegar, selanjutnya adalah selama ini sekarang masih dalam masa kampanye ya. Yang sudah kamu lakukan dalam proses kampanye ini apa saja? Jadi untuk proses kampanye sudah saya lakukan yaitu menyebar pamflet dari kelas 10, kelas 11 juga melalui kelas 10, 11, 12 juga melalui media sosial seperti WhatsApp, kemudian Instagram juga melalui grup-grup dari ekstrakurikuler juga. Gitu, Pak. Itu nanti yang memiliki hak suara siapa saja? Untuk yang memiliki hak suara seluruh warga SMA Negeri Jombang. Termasuk guru? Yang kamu sudah lakukan kampanye kepada guru bagaimana? Jadi untuk metode yang saya lakukan kepada guru itu saya memberikan pamflet yang saya taruh ke meja guru agar maksudnya di meja guru yang berada di kelas-kelas. Jadi tujuannya supaya guru-guru itu saat mengajar itu tahu kalau oh ini ada yang sedang mencalonkan dan mengetahui pamflet saya dan tertarik untuk melihat visi misi saya dan sehingga tertarik untuk memilih saya. Itu, Pak. Coba deh yakinkan kepada Pak Nen sehingga saya tidak berpaling kepada lain hati bahwasanya kamu memang layak untuk dipilih di hadapan Pak Nen. Baik, izinkan saya untuk meyakinkan Pak. Oh iya saya izinkan. Jadi, mengapa Pak Nen harus memilih saya? Karena di sini saya memiliki pengalaman yang sebelumnya, pengalaman berorganisasi yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, saya adalah seseorang yang bisa dipercaya, bertanggung jawab, dan juga saya ini seseorang yang pintar untuk mengatur waktu. Kemudian yang ketiga ini saya memiliki program kerja yang juga memiliki benefit bukan hanya untuk siswa, namun juga untuk semada dan juga organisasi saya. Kemudian yang keempat, dengan saya terpilihnya menjadi ketua OSIS, saya yakin saya mampu untuk menjadi pemimpin buat angkatan saya dan juga adik saya ke depannya untuk lebih baik lagi. Gitu? Iya. Baik, anak-anak sekalian, para murid SMA 2 kelas 11 6, ada yang mau bertanya silakan. Saya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Wahyudi. Nama saya Pertanyaannya kepada Fajar. Ya. Ya silakan. Ya.
kepada Tegar, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ohi Wahyudi dari kelas 11-6 absen 28. Tadi kan Tegar sempat membicarakan tentang manajemen waktu. Nah, itu gimana sih cara kita sebagai pelajar itu supaya bisa memanajemen waktu dengan baik? Kan Tegar sendiri kan ngikutin organisasi kayak OSIS sama basket. Itu gimana sih cara memanajemen waktu yang sebaik mungkin lah agar bisa maksimal? Ya, Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Wafi, ya. Wafi. Oh, monggo silakan, ada yang mau bertanya? Saya. Oh iya silakan. Nama, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Iga Dina Farira. Izin Ya. bertanya kepada calon ketua OSIS kita. Ya. Untuk Tegar, saat terpilih menjadi ketua OSIS nanti, apa harapan kamu untuk angkatan kamu sendiri dan gimana kita bisa percaya atas janji-janji yang kamu buat selama kampanye ini? Sekian dari saya, terima kasih. Wow, luar biasa. Betul langsung Iga. Baik, tadi ada pertanyaan Tegar. Yang pertama adalah dari Wafi, yang kedua dari Iga. Dua pertanyaan ini merepresentasikan suara dari mungkin adalah dari mayoritas murid-murid SMA Negeri 2 Jombang. Silakan ditanggapi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara saya untuk memanajemen Iya. waktu, di mana saya memiliki banyak kegiatan seperti organisasi, ekstrakurikuler, juga membagi dalam tugas. Iya. Nah, cara yang saya gunakan selama ini untuk membagi waktu saya dengan efektif yaitu dengan menggunakan skala prioritas. Nah, di mana saya sendiri itu mengatur waktu saya, menata jadwal. Namun walaupun jadwal itu tidak selalu berjalan baik, tapi saya tetap menjalankan kayak kegiatan saya itu, di mana kegiatan yang paling penting itu saya dulukan. Jadi semisal ada kegiatan basket yang bertabrakan dengan kegiatan OSIS, saya lebih mendulukan OSIS, di mana kegiatan OSIS ini lebih memerlukan saya. Dan jika basket, saya bisa ninggal keperluan basket dikarenakan basket masih ada pengganti yang lainnya. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk mengatur dengan tugas-tugas. Nah, untuk tugas-tugas saya sendiri ini saya kerjakan biasanya itu saat pulang sekolah itu langsung saya kerjakan, di mana hal tersebut mengurangi adanya penumpukan tugas. Jadi kita itu kalau sudah ada deadline-nya itu kita tidak terburu-buru seperti itu. Ya. Dan untuk pertanyaan nomor 2 dari Iga, apa harapanmu untuk Ya. angkatan kita? Nah, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, harapan saya adalah dengan tidak menjadikan organisasi saya sendiri dan juga berfokus pada angkatan saya, Pak. Di mana saya akan membuat program kerja yang menarik dan juga inovatif yang membuat teman-teman angkatan ini kayak memiliki daya tarik, sehingga di sini kita memiliki kekompakan. Jadi dengan adanya program kerja saya itu, saya berharap angkatan saya ini menjadi solid dan juga kompak. Tidak hanya dalam satu kelas saja, namun semua angkatan, seluruh angkatan dalam berbagai kegiatan yang saya buat. Wow, luar biasa. Kita sudah membedah juga mendengarkan bagaimana visi misi serta program kerja Tegar Miftahul Ulum. Soal nanti siapa yang akhirnya terpilih menjadi ketua OSIS, biarlah suara rakyat semada lah yang akan menentukannya. Kita berusaha, kita memastikan bahwasanya kita yang terbaik. Begitu juga dengan yang lainnya, pasti punya pilihan yang terbaik pula. Oleh karena itulah, sebagai calon harus siap menang dan siap kalah. Ketika menang layak menjadi pemimpin yang inspiratif, ketika kalah harus juga mendukung yang menang, karena tujuan kita adalah untuk kemajuan OSIS SMA Negeri 2 Jombang. Dari SMA Negeri 2 Jombang, tepatnya di kelas 11-6, Pak Guru Nine menyampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.